Halo, balik lagi dengan saya Deva Satrio. Dalam tutorial keempat ini tentang bagaimana cara kita membuat CRUD pada framework Django. Jadi dalam hari ini kita akan mempelajari proses pembuatan mulai dari awal CRUD itu dibuat pada framework Django di halaman admin. Jadi sebelum kita lanjut ke tutorial, kita intro dulu ya guys. Oke ya, jadi dalam tutorial kali ini kita langsung aja buka project yang kemarin kita udah buat, kemudian kita aktifin dulu ya virtual environment-nya, env script activate.ps1. Oke, udah aktif virtual environment-nya. Sekarang kita cd dulu, masuk ke my website, python manage.py run server, jangan lupa ya. Oke, mantap. Kita udah masuk ke, udah aktifin service-nya. Sekarang kita, oke mantap. Sekarang kita login dulu, admin, Deva Satrio, DWR 1234. Nah, jadi tampilannya masih kosong gini ya, yang kemarin terakhir pada tutorial yang login admin. Nah, sekarang untuk membuat suatu CRUD, kita akan membuat namanya package, namanya apps. Jadi apps ini dia adalah sekelompok CRUD yang dijadikan dalam satu folder. Jadi apps ini dia bukan CRUD, tapi dia adalah sekumpulan CRUD. Misal kita akan buat apps barang. Nah, dalam barang mungkin kita akan ada tabel atau ada CRUD lebih dari satu, mungkin dari kategori barang ataupun tabel barangnya sendiri, ataupun ada subnya, ada tabel baru lagi seperti variasi barang. Nah, jadi dalam Django ini kita tidak harus membuat satu CRUD, satu tabel, tapi dia bisa menggunakan apps ini. Jadi dalam apps ini ada lebih dari satu CRUD dan ada lebih dari satu tabel yang digunakan. Oke, untuk prakteknya kita langsung aja coba. Kalian ketikkan untuk membuat project ya, CLS, untuk membuat apps, python manage.py start apps, terus nama appsnya, karena kita akan membuat blog, kita kasih nama blog startup, nggak pakai s. Oke, kalau udah berhasil nanti teman-teman bisa lihat ada folder blog di sini. Ada migration, initpy, admin, apps, model, dan banyak lagi ya. Oke, yang pertama kita setting adalah pertama modelnya dulu. Nah, di sini dalam model ini kita akan mendeklarasikan tabel juga field tabelnya. Jadi Django ini unik ya. Kita membuat tabel itu tidak dalam database engine-nya, tapi kita langsung pakai script yang ada di Django-nya. Contoh, misal kita dalam blog ini akan membuat tabel artikel. Kita tinggal ketikkan kelas artikel, kita pakai model tetap model, kemudian nah setelah itu kita jadi ini kelas ini nanti dia akan menjadi nama tabel kita. Kemudian
kita membuat judul kita models.chartfield. Udah ada sugesnya ya, kita kasih mark length 50, mantap. Kemudian kita kasih isi models tag field, mark length, kemudian oke, ini dulu aja. Kemudian kita harus buat fungsi def, nggak perlu, kita gini aja cukup. Kemudian kita masuk ke admin py from, kita import dulu modelnya from project apps block, kita import model. Oke. Nah, jadi untuk importnya buat teman-teman yang masih bingung kenapa kok from titik ini mengartikan dia mengambil data dari apps block ini, karena model ini kan berada di dalam apps block ini. Nah, jadi kita nggak perlu lagi ketik from block, ini nggak perlu, kita tinggal kasih titik gini aja nanti untuk menginisial bahwa dia memanggil apps-nya sendiri. Nah, kalau misal ada lebih dari 2 apps, misal kalian pengen manggil, misal kita punya apps blog juga testimoni, misal kalian pengen manggil blog, bisa mau ambil model dari appsnya testimoni, kita tinggal ketikkan nama appsnya gitu, testimoni, import model. Jadi yang kita ambil adalah model dari apps testimoni. Kalau titik berarti dia memanggil atau mengambil model dari apps-nya sendiri. Oke. Import model, kita admin site dot register, kita register model, kita panggil modelsnya dulu, terus di dalam models ada kelas artikel. Oke, mantap. Kemudian setelah kita membuat apps, kita harus mendaftarkan apps yang kita buat dalam my website setting ya. Dalam setting yang ada my website ini, dia ada namanya ini install apps. Jadi kalau misal teman-teman buat apps baru lagi, kalian harus daftarkan dulu apps-nya di sini, di setting yang berada pada my website atau index apps yang ada di Django-nya ya. Kalau kalian bingung namanya, kalian bisa lihat di sini apps.py. Nah, di sini ada name-nya blog. Oke, kemudian pertama karena kita mau buat tabel baru, tabel artikel yang isinya fieldnya judul sama isi, kita kasih tahu pada Django bahwa kita akan melakukan perubahan pada migration. Oke, caranya gimana? Python manage.py make migrations. Nah, dia akan mendeteksi ya kalau ada perubahan seperti ini. Migration for block, maksudnya migrasi untuk apps block. Initial create model artikel. Model ini kalau udah di run nanti dia jadinya tabel ya. Kemudian setelah kita make migration, kita Python manage.py migrate. Oke, udah oke. Sekarang kita bisa lihat di tabelnya. Kita lihat dulu apakah udah dibuat tabelnya. File open, ini udah ada MyOSIS buat. Nah, udah dibuat ya. Jadi nama tabelnya dia akan blog underscore artikel. Oke.
Jadi dia blog ini adalah nama apps-nya, kemudian artikel ini nama kelasnya ya. Kemudian ID ini kita nggak perlu membuat lagi di kelasnya ini karena dia akan otomatis dibuatkan oleh Django-nya. Kemudian judul. Nah, judul kita panggil fungsi model, kemudian chart field. Jadi chart field ini adalah tipe data. Untuk varchar dia menggunakan chart field. Kemudian untuk tag dia pakai tag field. Nah, teman-teman kalau misal pengen lihat lebih cari tahu lebih banyak tentang tipe datanya, kalian bisa langsung aja kunjungi website resminya Django. Di sana ada dokumentasinya, sangat lengkap banget ya buat teman-teman untuk dibaca. Jadi silahkan dikembangkan sendiri ya. Jadi sini saya akan memberikan basicnya, nanti teman-teman kembangkan sendiri untuk metode-metode yang lain. Oke, jadi langsung jadi ya guys. Setelah kita make migration, migrate, dia langsung jadi tabel. Nah, mantap, mantap jiwa. Nah, misal isi, misal ini maxlang kan panjangnya ya. Misal kita ingin isi ini dia boleh kosong, kita kasih opsi lagi null, true. Nah, terus kita kasih blank, true. Jadi blank ini dia fungsinya seperti required pada form HTML. Jadi dia harus diisi atau tidak. Kalau misalnya dia di false, blank false, dia nanti harus diisi. Tapi kalau kita kasih blank true, dia boleh nggak diisi. Oke, terus untuk null true, jadi null true ini dia di sini. Karena kalau kita lihat di sini dia not null ya, jadi dia nggak boleh kosong ya datanya di database-nya. Kalau kita kasih null true, dia nanti boleh kosong. Jadi defaultnya bisa null. Tapi setelah kita membuat perubahan pada model blognya ini di artikel ini, kita harus make migration lagi ya. Jadi Python manage.py make migrations. Oh, Python satu invalid masuk command line. Kita lihat dulu errornya apa. Tag field name true is not definite. Oh, true-nya besar guys. True. Oke, kita make migration. Nah, jadi dia langsung mendeteksi kalau ada perubahan pada model blok. Kemudian kita manage.py, kita migrate lagi. Migrate. Nah, ada perubahan, kita sini kita reload, kita lihat blog artikel. Nah, sekarang dia notunya udah hilang ya perubahannya. Kemudian kita coba kita lihat di adminnya, kita aktifkan dulu servernya, run server. Oke, kita reload. Nah, udah keluar guys, kita lihat. Nah, kita bisa nambahkan data di sini, judul halo, kemudian isinya halo, ini artikel pertama saya, save gimana. Nah, ini datanya gimana, mantap.
Nah, tapi gimana Bang? Misal kita di sini pengen mengubah list datanya yang tulisannya artikel objek ini sesuai judulnya. Oke, bisa. Kita tambahkan pada model fungsi def str. Ini udah ada. Self. Tambahkan returnnya ya, return self. Kemudian yang ingin kita tambahkan apa? Judul. Oke, kita run. Mantap jiwa. Gimana? Coba kita tambahkan lagi ya guys. Coba kita edit. Halo, baru save. Gimana? Mantap kan? Kita delete. Yes, I'm sure. Nah, gimana? Cepet banget kan buat CRUD di Django ini. Gimana? Mantap? Mantap ya. Oke, terus Bang, misal kita pengen tambah tanggal. Oke, bisa. Sini kita kasih tanggal. Kita panggil models, date time field. Kemudian kalau misal kita ingin langsung diisi, kita kasih opsinya auto no add true. Kemudian kita kasih blank true, blank true, kasih null true. Oke, save. Kemudian jangan lupa kita manage py, kita make migration lagi. Oke, perubahannya sudah disimpan, kita migrate lagi. Oke, kemudian kita run server, tab, kemudian kita reload, kita add artikel. Nah, kenapa kok nggak ada? Coba kita lihat. Halo, save. Oke, kita lihat di database-nya. Django block. Nah, padahal di sini ada ya tanggal. Kita lihat browse datanya. Jadi kalau kita auto no add itu dia memang hilang seperti ini. Jadi dia nggak ada opsi langsung nggak ada opsi input. Jadi dia langsung diinsertkan di database seperti ini. Blog artikel, nah tanggalnya udah otomatis. Gimana? Mantap kan? Mantap banget. Jadi cepet banget kalau misal kita pengen buat sebuah CRUD di framework Django ini. Nah, kalau misal kita pengen nambahkan satu tabel lagi, namanya kategori. Oke, bisa banget. Pertama, kita tambahkan kelas baru di models ya, di model block. Kita kasih kategori, kita taruh atasnya aja. Oke, kategori kita panggil model. Oke, kita buat nama kategorinya kita models.javil makleng kasih 40. Kemudian kita tanggal ya, kita kasih tanggal atau keterangan models.tag field makleng, kita kasih 300 saja. Oke, mantap. Kemudian kita def str self
kita return self dot nama. Oke, jangan lupa kita daftarkan ke adminnya juga, admin set register models dot kategori. Oke, sekarang jangan lupa setelah kita buat perubahan di modelnya, kita make migration dulu. Oke, dia udah buat migration buat kategori, kemudian kita migrate. Oke, mantap. Setelah kita migrate, kita run server. Oke, sekarang kita ke home. Nah, udah ada 2 tabel ya. Misalnya saya tambahkan kategori. Kategorinya berita. Halo, ini adalah artikel dengan kategori berita. Kita save. Oke, kita tambah kategorinya, kita tambahkan pengumuman penting, woi. Oke, selesai. Kemudian kita buat artikelnya. Artikel kita hapus dulu. Kemudian gimana caranya, misal kita pengen artikel ini punya dia relasi atau punya relasi dengan tabel kategori ya, jadi terhubung ya antara 2 tabel kategori dan artikel ini. Gampang banget ya, kita kasih kategori ya, models.foreign key, kita kasih foreign key nya kategori, terus kita kasih aksinya on delete, kita kasih model set underscore null. Oke, kemudian kita kasih blank true, kita kasih null true. Oke, jangan lupa setelah kita perubahan database, kita make migration, udah ada perubahan, kita migrate. Oke, mantap. Kemudian kita run lagi. Mantap jiwa. Nah, sekarang kita coba cek lagi di sini. Artikel, kita tambahkan artikel. Wah, udah ada dropdown kategori ya. Saya judul ini berita 1, isi berita 1. Nah, kita bisa di sini kita pilih berita atau kita tambahkan baru ya, kita bisa nambahkan kategori lewat sini ya, misalnya info buat karyawan, save. Kemudian dia di sini nanti udah ada info. Gimana? Mantap banget kan? Di sini kita pilih berita. Oke, kita tambahkan lagi ini pengumuman, isi pengumuman 1. Kita pilih pengumuman, kita save. Oke, nah sekarang gimana kalau misal kita pengen nampilin ya, di sini ada judul, sini judul, kemudian di sini kategori, atau di sini tanggal. Kan di sini cuma tampil judulnya nih. Gimana? Nah, kita bisa edit admin.py sini dalam app-nya blog ya. Kita bisa tambahkan kelas, misalnya kita kelas tampil artikel.
Oke, kita pakai admin dot model admin, kemudian dalamnya kita kasih namanya ada list display. Nah, di sini ada list display. Kemudian kita bisa nampilkan sesuai fieldnya di sini ya. Kalau misalnya kita pengen nampilkan judul, pertama kita kasih judul dulu, judul. Kemudian di sini kita pengen nampilkan apa lagi, isi sama tanggal, kategori dulu aja, kategori. Kemudian kita nampilin tanggal. Oke. Nah, tinggal kita tambahkan di sini guys. Sini kita koma, terus kita tampil artikel. Oke, mantap. Sekarang kita bisa lihat sini. Oh, belum ada yang kelihatan. Coba kita close, garuk lagi. Oke, kemudian kita gimana? Udah mantap tampilannya. Nah, sekarang kita coba ubah yang kategori. Oke, kategori ya. Kita buat lagi sini kelas, tampil kategori admin, model admin. Kemudian jangan lupa list display, kita pakai metode. Jadi list display ini salah satu metode yang disediakan Django ya, untuk mempermudah kita untuk mengatur tampilan pada template adminnya atau halaman adminnya. Kita kasih keterangan di sini, keterangan, udah mantap. Coba kita reload aja langsung, berubah. Coba kita stop dulu servisnya, kita run lagi. Oke, masih belum ada perubahan. Oh sorry, kita belum panggil dia sih. Kita panggil dulu, tampil kategori. Oke, terus kita run lagi. Kita blok kategoris. Nah, mantap banget kan. Oke, gimana? Jadi intinya kita bisa membuat CRUD dengan lebih cepat banget pakai Django ini. Nah, tapi ya seperti itu buat teman-teman. Jangan cuma mengandalkan video dari saya memberikan basicnya. Nanti teman-teman coba kembangkan lagi lewat tutorial ataupun kalian baca-baca dokumentasi Django. Soalnya kalau saya membuat yang versi full atau lengkapnya mungkin panjang banget videonya ya. Jadi di sini saya kasihkan basic aja dulu. Seperti ini gimana cara kita relasi tabel, gimana kita membuat CRUD ya di sini. Nah, kemudian di video selanjutnya kita akan coba pakai material admin ya, ataupun kita ganti templatenya yang ini ya. Jadi template sini kan sangat kurang user friendly banget ya. Jadi nanti kita akan kita edit template bawaannya Django, kita tambahkan plugin. Kemudian setelah itu nanti kita akan belajar gimana cara kita nampilin data yang udah ada di CRUD kita ini, kita tampilkan di halaman front end-nya ya. Jadi nanti gimana kita nampilin dia di sini, tampilkan di front end. Oke. Saya kira cukup untuk tutorial kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa, error itu bukan halangan, yang penting kita terus mencoba. Oke. See you on the next video. Bye.